Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsyaftafiani. Saya dari STK IPPGRI Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan mengajar sosiologi. Materi kita pada hari ini yaitu mengenai perubahan sosial. Perubahan sosial adalah suatu perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial seperti nilai, norma, tingkah laku, dan pola perilaku masyarakat di antara suatu kelompok dan kelompok. Dari pengertian perubahan sosial tersebut dapat kita rincikan bahwa ciri-ciri karakteristik perubahan sosial yaitu yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena di setiap masyarakat mengalami perubahan, baik itu perubahan secara cepat ataupun perubahan secara lambat. Dan yang kedua, perubahan terjadi pada setiap lembaga-lembaga yang diikuti pula oleh lembaga-lembaga pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan yang ketiga, perubahan biasanya terjadi diakibatkan oleh disorganisasi yang bersifat karena proses penyesuaian diri. Dan yang ketiga, perubahan yang dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual. Dan yang kelima, dalam menghadapi perubahan sosial, yang paling penting adalah bagaimana seorang menyikapi sehingga tidak terjadi perubahan sosial yang disebut perubahan sosial yang membuat kita menjadi lebih buruk lagi. Dari pengertian dan ciri karakteristik tersebut, dapat kita lihat bahwa contoh-contoh di belakang. Yang awalnya masyarakat yang petani menggunakan kerbau ketika berladang, sekarang mengalami perubahan akibat budaya-budaya dari luar, akibat teknologi-teknologi yang semakin canggih, sehingga masyarakat yang awalnya menggunakan kerbau, mereka menggunakan yang namanya mesin penghancur tanah atau disebut baja. Kalau dalam bahasa daerahnya baja, atau mesin traktor. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk-bentuk perubahan sosial terdiri dari 7. Yang pertama yaitu perubahan secara lambat. Perubahan secara lambat yaitu perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama. Dan yang kedua, perubahan secara cepat. Perubahan secara cepat yaitu perubahan yang terjadi secara cepat atau disebut dengan revolusi. Dan yang ketiga yaitu perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh besar atau berarti bagi masyarakat. Dan yang keempat yaitu perubahan besar. Perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat atau lembaga-lembaganya, seperti sistem kerja, hak milik tanah, dan lain-lain. Yang kelima yaitu perubahan dikehendaki atau direncanakan. Perubahan dikehendaki atau direncanakan yaitu perubahan yang dilakukan karena adanya suatu rencana atau perkiraan yang direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berkehendak atau pihak-pihak yang bersangkutan. Dan yang keenam yaitu perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau direncanakan contohnya seperti kecenderungan pelaksanaan upacara adat perkawinan yang bersifat praktis, tidak seperti pesta adat aslinya. Hal ini sebetulnya tidak dikehendaki oleh masyarakat, tetapi karena alasan-alasan tertentu seperti biaya yang mahal dan waktu yang lama, akhirnya masyarakat banyak mengikutinya. Dan yang ketujuh yaitu perubahan struktural dan perubahan proses. Perubahan struktural yaitu perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Contohnya perubahan sistem pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi, mengakibatkan pembawa wewenang pada daerah yang harus didukung oleh kesiapan pengelolaan daerah. Dan poin B-nya yaitu perubahan proses. Perubahan proses adalah perubahan yang sifatnya tidak mendasar. Contohnya, perubahan kurikulum di bidang pendidikan yang bersifat menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dari kurikulum sebelumnya. Baiklah, itulah materi perubahan sosial pada hari ini. Saya cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.